dari tabungan retail. Misalnya orang nabung 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, pedagang pasar, tukang cendol, tukang bakso, tukang indomie, itu nabungnya 5 juta, 10 juta, 20 juta, 50 juta. Jadi dia kecil-kecil. Nah, jika yang nabungnya itu kecil-kecil, dianya murah. Apalagi dalam giro lebih murah lagi. Nah, cuman jikalau bank itu masih awal, kemudian dia masih mengandalkan depositonya dari yayasan, depositonya dari dana pensiun, depositonya dari orang-orang kaya yang besar, yang ratusan miliar, yang 300 miliar, yang 1 triliun, itu biayanya mahal. Kenapa mahal? Karena yang bersangkutan minta nisbah atau bunga khusus. Sehingga apa yang Pak Norman lihat, ketika bank syariah itu masih baru, maka dia mau tidak mau harus mengambil dana dari yang besar. Karena Syafi Antonio, Pak Ibi, Pak Muid, Pak Norman belum lagi naruh di bank syariah. Kita masih wait and see. Saya lihat dulu deh. Kalau menguntungkan baru saya naruh, kalau enggak ya enggak lah. Karena kebanyakan umat Islam itu masih wait and see, jadi si bank syariah itu terpaksa ngambil dana mahal. Ketika dana itu mahal, otomatis nanti ketika dilemparkan jatuhnya mahal juga, Pak. Jadi ini nggak ada urusannya sama syariah sesungguhnya. Ini urusannya lebih kepada bagaimana strategi funding, strategi mendapatkan dana. Nah, sekarang ini struktur misalnya seperti BCA, saya sebutkan aja, ini bank yang bagus. Saya usapkan bank yang bagus. Kenapa? Teknologinya bagus, jaringannya banyak, modalnya besar, plus dia mampu menjadikan tabungan retail kecil sampai 70 hingga 80% dari dana dia. Sementara dia buang dana yayasan, dana BUMN, dia buang, dia nggak mau terima. Kenapa? Karena dia sudah cukup besar dana dari penabung yang cilik-cilik di pasar itu. Nah, sementara bank syariah yang cilik-ciliknya belum datang nih. Yang ada baru yayasan-yayasan besar dan itu mahal. Itulah yang terjadi. Nah, tetapi jika bank itu sudah rada mapan, sudah rada banyak yang kecil-kecil nabung, nanti dia cost itu akan turun gitu. Nah, pada saat costnya itu turun, cabangnya sudah banyak, teknologinya sudah terbeli, karena kan investasi teknologi juga cukup mahal gitu kan. Bank yang baru itu akan habis di meng-hire orang yang bagus-bagus karena membeli teknologi, membeli satelit, membeli server-server itu cukup mahal. Nah, apa yang sekarang terjadi itu, bank syariah itu untuk lahirnya saja kita berjuang mati-matian. Pak Ibi, saya itu meyakinkan DPR setengah mati. Ini bukan mendirikan negara Islam, Pak. Ini mendirikan bank syariah. Itu juga susah gitu. Teman kita juga di DPR nggak mau bantuin. Kemudian kita juga ngadepin pajak bermasalah juga. Waktu itu pajak mengatakan ini karena ini jual beli murabah harus kena 2 kali pajak. Pajak ketika beli mobil, pajak ketika kita ngejualnya lagi. Orang pajak belum mau paham. Saya yakinkan 3 tahun nggak mau paham tuh. Alhamdulillah akhirnya pensiun itu orang pajaknya baru berubah hukumnya. Sebelum itu ada beberapa investor dari Kuwait mau masuk ke Indonesia, nggak jadi. Alhamdulillah saya udah ngislamin bank cukup banyak ya. Ada Bank Susila Bakti, saya islamkan jadi Bank Syariah Mandiri. Ada Bank Tugu, saya islamkan jadi Bank Mega Syariah. Ada Bank Jasa Arta, saya islamkan jadi Bank BRI Syariah. Ada BTN Syariah, ada Danamon Syariah, BI Syariah. Kemarin saya baru ngislamin Bank NTB Syariah. Sekarang lagi ngislamin Bank Bengkulu. Ada 17 bank, alhamdulillah udah saya islamin. Tapi ketika ngislamin ini perang sama DPRD-nya parah juga gitu. Ngeyakinin direksi juga susah juga, apalagi ngeyakinin pemegang saham. Nah, kita sekarang meyakinkan orang untuk datang ke bank syariah juga susah juga. Oke. Nah, saya melihat betul Pak Norman ini belum ideal, masih banyak kekurangan. Tetapi apakah kita mau buang? Kemudian kita kembali ke konven dan kembali kepada kapital. Jelaskan tidak. Tujuan kita adalah bagaimana kita memperbaiki yang ada. Jadi kalau seandainya ada bank BSI nggak bagus, tinggalin aja, pergi ke muamalat. Muamalat nggak bagus, pergi aja, tinggalin misalnya ke Bank Jabar Syariah. Bank Jabar Syariah nggak bagus, pergi ke BTN Syariah. Insya Allah akan ketemu yang baik. Jadi ini baru berumur 20 tahun, sementara yang konven sudah 200 tahun. Mungkin kita juga tidak fair membandingkan yang 20 dengan 200 tahun.
Ini bank yang didukung oleh seluruh pemerintah dan ini bank yang dihalang-halangi oleh pemerintah. Saya mengatakan dihalang-halangi, sekarang memang ada KNEKS, ada bapak-bapak di BI, ada bapak-bapak di OJK. Tapi kita kekurangan dua hal. Satu, kita tidak mendapatkan dukungan legal yang cukup. Yang kedua, kita tidak mendapatkan dukungan iklan yang cukup. Kenapa? Saya 7 tahun jadi Dewan Syariah Global di Bank Islam Malaysia. Nah, Malaysia itu menganggarkan 5 triliun dana abadi untuk pengembangan keuangan syariah. Waktu itu gubernurnya nggak pakai jilbab, namanya Tan Sri Zeti, sekuler, tapi dia ketika melihat syariah, dia berpikir strategis. Antonio, I will allocate $500 million for the development of Islamic Bank in Malaysia. Saya mengalokasikan sekitar 500 juta dolar untuk pengembangan perbankan syariah. Oke. Wah, kata saya, itu amazing, Governor. Jadi dia mengalokasikan 500 juta dolar itu untuk riset, development, iklan di TV lebih gencar dari Rinso di Kitab. Lebih gencar dari Gebiar BCA. Tiap hari itu iklan. Tiap hari edukasi. Indonesia untuk mengalokasikan iklan, OJK nggak punya. Bank Indonesia juga hanya 16 atau 30 atau 50 miliar. Itu mungkin 50 slot TV juga udah habis. Yang keluar tentang perbankan syariah kan cuma saya aja. Nggak dibayar juga, nggak dibayar sama siapa-siapa. Nggak dibayar sama BI, nggak dibayar sama DQ, apalagi PT IKI. PT IKI kan nggak pernah bayar saya iklan tentang perbankan syariah. Siap, siap. Oke, jadi saya nggak dibayar sama siapa-siapa, saya cuma begini aja gitu. Insya Allah. Tapi karena ini adalah milik kita, anak kita, yang harus kita besarkan. Oke. Jadi yang salah bukan orang lain, yang salah kita juga gitu loh. Nah, apalagi saya baru masuk Islam. Yang Islam dari dulu kemana aja? Nuhun. Oh ya, tadi Pak Zainal Arifin Iprija tadi mengangkat tangan. Mangga, mangga. Pak Norman tadi itu bukan Akang, dia udah. Siapa? Apa Pak? Nanti dalam agama Bhagavad Gita juga ada tentang riba. Ya, kita lanjut. Pak Zainal Arifin tadi angkat tangan atau salah pencet? Nah, ini dosen syariah kita Pak Ahmad Sunarto. Mungkin mau menyampaikan. Tapi ada pertanyaan ini di chat Pak Muhammad Syafi'i. Mohon izin bertanya, untuk NPL non-performing loan, apakah bank syariah akan write off, mengikhlaskan atau akan terus menagih? Saya nggak paham nih, tapi lagi, Pak. Mohon izin bertanya untuk NPL non-performing loan, apakah bank syariah akan write off, mengikhlaskan atau akan terus menagih? Baik. Pertanyaan dari Ustazah Uswatun Hasanah. Lanjut, Mas. Itu pertanyaannya katanya. Oh, oke, ada pertanyaan lain? Cukup ya? Belum ada. Baik, begini. Lagi-lagi ini sesungguhnya yang wajib jawab Pak Ibih ini. Jadi begini, karena beliau guru saya dalam perbankan. Uang ini kan uang Pak Norman, uang Pak Muid, uang Ibu Uswatun Hasanah, ditaruh di bank syariah. Ketika terkumpul 10 miliar, 100 miliar, 1 triliun, 2 triliun, 100 triliun, kemudian kita salurkan. Nah, kalau tersalurkan, kemudian macet, oke, apakah kita biarin aja? Nanti kita bilang, Pak Norman, Pak Ibi, Pak Muid, mohon maaf, uangnya sudah kita salurkan, sekarang macet, Anda ikhlaskan ya? Mau diikhlasin nggak? Apalagi mau lebaran. Kan enggak, harus ditagih. Oleh karena itu, non-performing loan akan terus kita tagih. Karena itu amanah. Karena itu amanah dari penabung. Uangnya kan bukan uang bank. Uang bank kan cuma sedikit. Modal itu kan cuma sedikit. Yang besar itu kan uang deposan, uang penabung gitu. Nah, karena itu adalah uang penabung, uang rakyat, maka harus diamanahkan. Nah, mohon maaf di sini kita itu kalau melihat
Ya, jangan hanya melihat ketika minjem kita ditaruh di sana. Bang, balikin dong. Oh, usaha umat, dia sholat tahajud, sholat duha, tapi ngemplang, macet. Dirajin aja apa ya? Kan nggak bisa gitu. Sholat tahajud sendiri, sholat duha sendiri, tapi urusan hutang kan lain lagi. Harus dibayar. Nah, ketika dia nggak bayar, apakah dan menjadi NPL dan menjadi non-performing loan, apakah dibiarin? Enggak. Sampai akhirat kita kejar. Bahkan kata Rasulullah SAW, nggak akan masuk surga itu orang yang syahid, tapi masih punya utang. Kenapa? Urusan syahadah itu antara kamu dengan Allah, tapi urusan hutang kamu dengan Bani Adam. Nah, ketika dia masih punya kewajiban dengan Bani Adam, itu nggak bakalan selamat. Nah, kita itu suka lupa. Nah, kemarin saya pernah punya kasus, ya, ada salah satu pesantren besar di Bogor gitu ya, ngemplang ke Bank Muamalah. Kebetulan yang jadi pimpinan cabangnya itu anak buah saya. Pak Ustadz, Pak Antonio katanya tolong bantuin dong nagih ke Kiai ini. Oke, ketika kamu datang aja kirim salam dari saya. Datanglah dia itu cukup-cukup ketemu Kiai. Oh, mohon maaf Pak, kami dananya terbatas. Saya sudah bayarin ke bank konven. Kan kalau bank syariah bisa belakangan katanya. Gitu jawabannya. Jadi dia tidak ada hulu kan untuk bank syariah. Anggapnya itu bisa belakangan. Kan nggak bisa gitu. Justru kita itu harus lebih awal bayar ke bank syariah. Kenapa? Karena ini adalah uang umat gitu. Ada uang pesantren, ada uang dana wakaf, ada uang yatim. Masya Allah ditaruh di bank syariah. Nah, ketika udah beratus miliar disalurkan, macet, apakah nggak boleh nggak ditagih? Harus ditagih. Justru sampai akhirat pun harus ditagih itu. Karena itu adalah uang amanah gitu. Jadi non performing loan write off itu secara accounting ya. Secara zohirnya di write off. Tetapi secara apa namanya cash flow, secara strategic management itu akan tetap ditagih, tidak akan dibiarkan. Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Safiantoni atas jawaban. Mungkin Pak Bu Ustadz Masana masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya harus pamit karena nanti saya juga harus mengisi di tempat Pak Ibi ini, sama harus ada 2 meeting lagi. Mudah-mudahan bisa nanti sharing lebih panjang di waktu yang akan datang, insya Allah. Ya, walaupun tidak terlalu panjang waktunya, sangat banyak informasi yang kami dapat dari kesempatan ini. Mungkin ada satu pertanyaan satu lagi nih, Le radiolog ya, Legi. Izin bertanya, Dokter, di sistem ekonomi yang ada, baik sistem ekonomi kapitalis, sosialis, Pancasila, yang saya lihat gagal dalam sistem kita di Indonesia, apakah sistem ekonomi Islam bisa jadi solusi? Kenapa, Pak? Pertanyaannya mungkin ini ya, apakah sistem ekonomi Islam bisa jadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi yang lain seperti kapitalisme, sosialisme, atau bahkan yang Pancasila? Atau mungkin pertanyaan kepada bagaimana sistem ekonomi Islam bisa jadi solusi bagi kegagalan sistem ekonomi yang lain. Agak tersendat Pak Muhammad Safiantoni. Oh, mungkin Pak Safi terlempar ini. Tapi ya, sebelum masuk lagi, saya sampaikan bahwa tadi sudah ada di share ya, sertifikat, registrasi untuk sertifikat. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat bisa langsung mengisi formnya. Sepertinya Pak Muhammad Syafi'i, kalau ditanya pertanyaan Pak Legi ya ditanyakan, saya pikir Pak Muhammad Syafi'i akan mengatakan iya, akan menjadi solusi. Cuma yang perlu kita kejar, perlu kita paham, bagaimana itu bisa menjadi solusi. Akhirnya itu yang, kalau saya pasti bilang iya, tapi bagaimana bisa jadi solusi, saya pikir Pak Muhammad Safiantoni lebih memahami bagaimana dia menjadi solusi bagi sistem
kapitalisme, sosialisme, dan bahkan sistem ekonomi Pancasila yang ada di. Mungkin Pak Ibi, Pak Muhammad Safianto ini mungkin kesulitan masuk kembali. Jadi tadi juga sudah di ini ya, akan berakhir. Assalamualaikum, mohon maaf agak putus ini. Oh, masuk Oke. lagi? Ya udah masuk lagi. Silakan Pak Muhammad Safi langsung ditanggapi. Oke, jadi mungkin begini, sekali lagi kita ini jangan bersikap saya adalah pembela ekonomi syariah, Bapak-bapak adalah pembela ekonomi kapitalis. Itu nggak boleh seperti itu. Kenapa itu Pak? Ya, kenapa? Karena yang Islam itu adalah milik kita bersama. Oke. Al-Quran itu milik kita bersama. Umur Islam itu lebih tua dari Indonesia. Umur Islam itu lebih tua dari Pancasila. Dan alhamdulillah ternyata antara Islam dengan Pancasila itu terjadi harmonisasi yang luar biasa. Bahkan Pancasila itu dilahirkan oleh para ulama-ulama. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah al-masalah al-istimaiyah. Kemudian juga pasal keempat adalah tentang musyawarah. Masya Allah, jadi sesungguhnya Pancasila itu lahir dari nilai-nilai syariah. Dan jikalau kita lihat, Pancasila itu sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang hanya memikirkan satu golongan saja. Bahkan jikalau kita melihat tentang pasal 33 tentang ekonomi perkoperasian, Masya Allah itu syariah banget gitu. Justru syariah ini adalah mendorong produksi yang halal dan menghindari produksi yang haram. Kalau kapitalis kan tidak melihat mana itu haram, mana itu halal, yang penting dia sikat aja. Dan kapitalis kan tidak memihak kepada si kecil dan duafa dalam ekonomi itu. Nah justru ini kan tergantung kepada kita semua, bagaimana kita mau mengarahkan kebijakan ekonomi nasional. Tergantung kita membuat undang-undangnya, undang-undang dibuat oleh anggota DPR, dan kita juga yang memilih anggota DPR-nya. Nah, jadi sesungguhnya gimana bentuk kebijakan ekonomi nasional tergantung bagaimana kita mempergunakan dua hal. Jadi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di sini sesungguhnya punya dua hal. Yang satu, the power to vote, kekuatan untuk memilih anggota DPR, kekuatan untuk memilih bupati, wali kota, gubernur yang baik, yang kredibel, yang kompeten, yang memikirkan tentang ekonomi benar-benar gitu loh. Atau kita hanya elektabilitas aja yang tinggi, tergantung kepada kita. Jadi keputusan kita memilih si fulan atau si fulan akan menentukan gimana orang yang ada di DPR, orang di DPR akan menentukan gimana produksi hukum undang-undang akan menentukan kebijakan. Seperti itu. Nah, yang kedua ada power to buy. Kita punya hak dan punya pilihan untuk membeli dari siapa. Nah, di Ramadan ini alangkah baiknya kita merenungkan itu. Kita mau membeli dari orang lain atau membeli dari umat sendiri. Nah, memang yang punya umat ini kadang-kadang produksinya kurang bagus, harganya juga tidak terlalu kompetitif, tapi dialah yang sholat gitu. Dialah yang taraweh, dialah yang baca Quran. Dialah mungkin yang menyumbang rumah zakat. Dialah mungkin yang menyumbang rumah tahfidz. Dialah mungkin yang menyumbang duafa di sekitar kita. Kalau orang lain yang mungkin liburnya di Amerika atau di Washington atau di mana gitu, kita nggak tahu di mana dia spend keuntungannya. Nah, jadi the power to buy itu menentukan siapa yang akan kita besarkan. Oke. Nah, lupakanlah tentang sistem yang terlalu ngejelimet. Saya down to earth aja sekarang. Kita punya hak untuk memilih, sebentar lagi pemilu, sebentar lagi pilkada, mau pilih siapa. Nah, itu pilihan kita menentukan bagaimana kebijakan ekonomi nasional kita. Yang kedua, uang kita mau dibelanjakan di mana? Oke. Nah, siapa yang akan kita besarkan produknya? Siapa yang kita besarkan industrinya? Apakah umat atau orang lain? Nah, dua kekuatan itu akan menentukan sistem mana yang akan kita besarkan.
Oke, masih banyak kekurangan, kita perbaikin. Masih banyak yang tidak afdol, itu bisa dikaji, itu gampang gitu kan. Kalau riset, kalau proposal, kalau buku, kalau artikel, jurnal itu gampang. Yang susah itu kan kebijakan. Yang susah itu kan undang-undang. Yang susah itu kan policy. Itu susah. Walaupun sudah ada manualnya, sudah ada Al-Qur'annya, sudah ada hadisnya, nggak dikerjain juga kan. Kan tergantung kepada orangnya. Nah, tapi kalau seandainya mengadu antara Al-Quran dengan yang lain, nggak bakal ada yang bisa kalah kan? Nggak bisa ada yang mengalahkan Al-Quran kan? Udah Pak Quran udah yakin itu. Cuman masalahnya Al-Quran kita sekarang kan belum membumi. Nah, gimana membumikannya? Simple aja. Pergunakan hak suara dengan baik, pergunakan hak beli dengan baik. Nah, mudah-mudahan jikalau kita pakai dua ini, the power to buy and the power to vote, insya Allah bentuk kebijakan dan industri yang akan kita besarkan akan semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing yang menarik dan saya pikir jadi catatan bagi kita, power to vote dan power to buy. Dan saya pikir memang itu penting bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Shafi'i Antonio yang telah meluangkan waktunya bersama kita mengisi Ramadan yang mudah-mudahan bisa semakin bermakna. Juga terima kasih Bapak Pak Ibi ya, Hamdihul Ghafilin Hasan yang memfasilitasi hari ini bisa bersama kita, Pak Muhammad Shafi'i Antonio-nya, dan tentu saja tidak lupa seluruh partisipan yang hadir bersama kami setia menghadiri acara-acara IBI Tafsir. Terima kasih sedalam-dalamnya buat teman-teman semua. Sampai jumpa di acara kita yang lain. Mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Muhammad Shafi'i Antonio. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.